Dan saudara telah hadir di studio kami seorang saksi mata yang mengetahui secara langsung kekerasan atau kekejian yang dilakukan oleh pelaku pembegal motor ketika menghilangkan nyawa korbannya. Kami merahasiakan identitas saksi mata ini demi keamanan. Selamat malam, Mas. Malam. Waktu itu kejadiannya kapan Anda melihat 25 aksi Januari. Itu? 25 Januari pukul 3 kurang 10. Dini hari? Ya. Di wilayah mana? Di Margonda Raya. Awal masuk kota Depok, Jalan Margonda Raya. Saat itu apa yang Anda lihat Betulan ketika saya peristiwa itu terjadi? Baru sampai juga. Baru sampai lalu saya santai lah sebentar. Di depan rumah? Di depan kontrakan saya, lalu saya bilang, saya lihat dari kejauhan dari depan rumah saya tuh, depan kontrakan saya tuh ada orang lagi main lempar-lemparan helm. Saya pikir mereka ya emang bercanda. Sekitar 5 menit kemudian saya dengar suara minta tolong. Saya gegas loncat langsung ke jalan raya sekitar 200 sampai 200 meter lah dari TKP. Itu korban sudah jatuh dengan luka pertama yang saya lihat tuh di sini banyak darah di punggung. Lalu pelaku masih sempat melakukan 2 sampai 3 kali lagi bacokan ke arah perut, dada, dan korban pun masih sempat melawan dengan tangannya. Sempat melawan? Kanan kirinya masih main semuanya. Anda pada saat itu tidak berteriak minta tolong? Saya teriak, saya lempar batu tapi nggak kena. Kebetulan ada mobil melintas di sana, ngasih lampu dim, dan dari situ mereka lari. Mobil itu berhenti tapi? Mobil itu berhenti dan saya masukkan korban ke mobil itu. Pada saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal? Saat itu korban masih hidup tapi udah nggak seger ya, udah. Tapi masih sempat berkomunikasi, sempat? Komunikasi sama saya cuma bilang, itu motor pelakunya, itu motor pencurinya. Menginformasikan bahwa itu motor pelaku dan motor pencuri? Karena kan pelaku sempat meninggalkan motor, satu motor Matic. Itu terjatuh di TKP, tapi motor korban hilang. Di wilayah Anda mengetahui peristiwa keji itu, memang sering terjadikah kekerasan sebelumnya? Atau itu baru pertama kali Anda lihat, Mas? Kalau untuk di wilayah saya mungkin lebih banyaknya kecelakaan. Lebih banyak kecelakaan? Karena di Jalan Margonda Raya itu baru masuk setelah flyover, itu jalanan agak nikung ya. Terus gelap, kadang-kadang kalau musimnya kering kayak gitu, pasir terus banyak, terlalu banyak pasir. Mas Landos, ini sepertinya akhir-akhir ini saja kita dengar, kita dapat informasi sekeji ini begal di Depok. Sebelum-sebelumnya juga kah terjadi seperti ini? Sepengetahuan saya memang ada terjadi pembegalan, tapi tidak sampai memakan korban. Yang makan korban adalah yang kemarin belum lama saat ini. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada, paling motor hilang atau motor diambil orang dengan alibinya, yuk kamu nabrak anak saya, kamu harus bertanggung jawab. Itu modusnya ya? Nah, motornya tinggal dibawa kabur, anaknya ditinggal. Biasanya seperti itu. Kalau yang sekarang, itu tadi disebutkan membawa senjata tajam, bahkan tidak segan-segan membacok beberapa kali meskipun motor sudah di tangan pelaku, korban sudah tidak bisa berdiri lagi dalam hal itu, hanya melawan dengan tangan kosong. Memang itu modusnya. Mereka kebanyakan atau lebih sering membawa senjata tajam, atau mungkin ada modus lain yang orang juga harus perlu mewaspadai. Ya, kalau saya sih nggak bisa jawab itu. Yang bisa jawab adalah pihak kepolisian. Anda tapi ini kan berkoordinasi juga. Apakah juga sempat diberitahu orang-orang seperti ini nih ciri-cirinya atau modus-modusnya? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya masih mentelaah juga ke di daerah Depok juga. Memang ini yang jadi target adalah anak-anak muda yang bisa diajak ngomong, bisa yang diajak disuruh-suruh, sehingga mereka mau dengan iming-iming mungkin ya kalau kamu dapat barangnya saya beli. Dengan cepatnya dapat uang. Sebelum itu bisa dicekoki dengan minuman-minuman segala macam itu ya. Itu dibalik itu ya? Karena saya lihat tidak ada pelakunya yang di atas umur rata-rata. Selalu anak SMA banyaknya. Umur 16 sampai 18 tahun, 19. Betul.
sekitar segitu umurnya. Ini memprihatinkan. Baik Pak Tommy, Anda punya pendapat? Betul kata Pak Handoko, anak-anak muda. Saya pengalaman punya pembantu rumah tangga itu asal Lampung. Ternyata dia punya adik laki-laki, kesukaannya adalah main trek. Treknya pakai motor. Nah, apalagi tadi oleh Pak Subarka dibilang anak 14 tahun dan juga dari komplotan Lampung. Jadi kayaknya nyambung. Seakan-akan tuh mereka pengen ngetrek nggak punya motor. Caranya gimana? Ayo kita. Dengan kekerasan itu? Ya gitu, seperti itu. Mungkin buat saya seperti itu. Kok kayaknya nyambung banget itu loh. Ini ada koneksinya ya. Silakan Pak Hendy, mungkin Anda juga ada tanggapan lain? Tanya saja ini dengan dari klub motor Pak siapa? Pak Landos ya? Pak Landos. Mas Landos, itu pada saat beroperasi lah katakan ya, itu klub motor itu beberapa orang kan, tidak satu orang mungkin ya. Nah ini bagaimana membedakan, ini mohon maaf nih, karena pelaku kejahatan itu kan bergerombol juga 4 orang misalnya, atau 2 motor, 3 motor. Nah ini untuk membedakan apakah klub motor itu berseragam atau membawa bendera atau bagaimana, itu aja Pak. Membedakan klub motor dengan para begal ini kalau kata Pak Hendy. Ya, kalau pembedaannya sih sebenarnya gampang aja Pak. Kalau anak klub motor itu selalu dia pakaiannya rapi dan selalu tertib lalu lintas. Dan kebanyakannya mereka pasang stiker klubnya masing-masing di belakang motor. Dilihat dengan jelas. Dilihat dengan jelas. Oke, sementara kalau tadi Kalau begal itu mencurigai kebanyakan sudah melanggarnya banyak. Sudah 2 motor satu motor dikendarai 3 orang. Bahkan yang satu jadi nggak pakai helm. Kadangkala juga mereka menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu. Itu yang kadangkala kita bisa bedain. Pokoknya motornya itu nggak tertib. bisa mencurigai gitu ya. Kalau yang tertib bergerombol, banyakannya anak klub. Memang mereka selalu menguntit ya, kalau Anda mendapat informasi tentang bagaimana mereka beroperasi. Sebelum kita tanyakan kepada Subarka nanti. Kalau dibilang menguntit, mungkin ini masih perkiraan saya. Mereka ada titik-titik yang bisa memantau korban. Sehingga bisa dikondisikan oleh pelaku yang mobile. Dalam artinya mungkin mereka ada mata elangnya di situ, memberikan ciri-ciri. Ini akan lewat sebentar lagi, Matic nomor sekian, ibu-ibu. Sampai segitu ya, mereka mempunyai informasi untuk ini Anda menelaah ya, analisa Anda. Karena kalau main dengan sendirinya motor, ada 2 motor langsung main, dia juga nggak tahu. Kita tahu tadi Pak Subarka bilang bukan orang Depok, ada orang luar Depok yang bermain di Depok. Kalau dia orang Depok, dia tahu jalan, spot-spot mana yang harus bisa dia cermati. Oke, ini juga jadi harus dicermati juga para pengendara motor juga di wilayah Depok. Anda harus mencermati wilayah rawan dan punya antisipasi diri. Kami akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompasiana TV.